Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Makanya dengan saya tidak berada di samping Peggy lagi, silahkan nanti. Kalau ada saya kan selalu jadi kambing hitam, seolah saya yang ngelarang ketemu si A, seolah saya. Tapi kan kalau saya gak ada silakan biar saya gak jadi kambing hitam lagi. Itu tujuan utama saya, kata Tony RM. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Saya juga gak tega, cuma kan fenomena ini kan muncul terus di media sosial. Saya akan rundingan dengan tim, Bu Yanti dan keluarganya juga, Bu Kartini, katanya. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sudah bantu kau disalahkan, saya jadi serba salah. Dikira saya memanfaatkan Peggy, ngatur-ngatur semua Peggy. Gak ada saya memanfaatkan atau ngatur-ngatur Peggy, kata Tony RM. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto. Tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudy Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudy Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudy berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Kalau mau, kata Rudy Irawan. Rudy Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Bapak minta dikirimin mobil ke Cirebon, Bapak ke Cirebon sama Tri, sopir, nganter terus ngedrop bapaknya malah ikut sama Tri ke Bandung lagi, kata Deddy Mulyadi. Fakta barunan menarik kembali terkuak di kasus Vina Cirebon usai dikorek oleh Muchtar Effendi, salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan. Muchtar menguak fakta tersebut dari klien barunya, dua teman dekat Vina, Mega dan Widya. Dari keterangan kedua perempuan itu, Muchtar meragukan adanya pemerkosaan sekaligus pembunuhan kasus tersebut. Pasalnya, hanya berselang 12 menit setelah Vina menghubungi Mega dan Widya, peristiwa pembunuhan sekaligus pemerkosaan menimpa Vina dan Eki. Muchtar pun bertanya-tanya, apakah benar para pelaku bisa mengeksekusi kedua korban dengan waktu yang teramat singkat. Muchtar Effendi menjelaskan di dalam berkas perkara persidangan tahun 2017, disampaikan bahwa sekitar jam 22.30 WIB Sabtu, 27 Agustus 2016, Eki dan Vina dinyatakan meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan Mega dan Widya, sekitar jam 22.18 WIB, Vina masih menghubungi Widya. Kalau enggak salah jam 22.18 menit itu Vina masih miset call berulang kali kepada Widya sebagai teman yang paling didekatinya,
Karena sebelumnya Widi ditelepon sama Vina diajak main sekitar jam 22 lebih belasan menit itu, Widi ditelepon oleh Vina diajak main. Mega yang melihat panggilan tak terjawab dari Vina kemudian meminta Widi untuk menjawab panggilan itu. Namun, Widi sudah merasa bahwa panggilan itu untuk mengajaknya main keluar. Karena tak dijawab Widi, Mega lalu mengirimkan pesan kepada Vina. Sekitar pukul 23 WIB, lanjut Muchtar. Ramai di status BlackBerry Messenger, BBM, bertuliskan ucapan duka cita rest in PAC, beristirahat dalam damai, untuk Eki. Disinilah letak kecurigaan Muchtar Effendi. Keterangan Mega dan Widya kemudian didalami oleh Muchtar. Ia justru menyingkap fakta baru dan menarik. Kenapa menarik? Karena hanya berselang beberapa belas menit saja atau mungkin kan pukul 22.30 WIB aja Vina udah enggak jawab. Artinya dari pukul 22.18 WIB sampai pukul 22.30 WIB itu hanya beberapa belas menit saja. Kami berpikir apakah pembunuhan yang sebegitu kejam dan dilakukan juga ruda paksa kepada Vina berlangsung beberapa menit, pungkasnya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Pegi alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat 2 petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. 2 wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Pegi Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Polemik yang menimpa Pegi Setiawan dengan Deddy Mulyadi rupanya mengguncang kesetiaan kuasa hukum Pegi, Tony RM. Tony bahkan berencana mundur sebagai pengacara Pegi lantaran merasa selalu disalahkan. Pegi kini dicap sombong lantaran belum menemui Deddy Mulyadi, orang pertama yang membela Pegi Setiawan. Tak hanya sekali, upaya untuk Deddy Mulyadi bertemu dengan Pegi Setiawan rupanya sudah 2 kali diusahakan. Pertama, saat hari kedua Pegi bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Pegi Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Pegi Setiawan juga tidak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Bahkan, baru-baru ini Pegi diisukan menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Polemik tersebut rupanya membuat pengacara Pegi kesal. Pasalnya, Tony RM kerap disalahkan atas pertemuan yang tidak terselenggarakan itu. Tony menyebut bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Pegi Setiawan, maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Pegi Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Selain itu, Tony juga merasa dituding mengatur hidup Pegi Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Meski merasa tak tega meninggalkan kliennya itu, Tony mengaku tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan.
Baru-baru ini, ayah almarhum Muhammad Rizky, Eki, Ibtu Rudiana kembali muncul di depan publik. Ia menerima wawancara sejumlah stasiun televisi sambil ziarah atau nyekar ke makam sang putra. Rudiana mengenakan baju koko tangan pendek hitam dan celana jeans. Ia juga memakai kopiah hitam serta kacamata warna gelap. Pria yang kini menjabat Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota itu juga sempat menabur bunga dan berdoa. Pakar mikroekspresi, Dodi Triasmara pun menganalisis gestur Rudiana yang kemunculannya dinanti masyarakat. Saat diwawancara, Rudiana menyilangkan tangannya di depan. Membaca gestur tangannya itu, Dodi melihat Rudiana seperti sedang menjaga sesuatu. Dengan kata lain, Dodi menyebut gestur Rudiana menunjukkan defense mechanism atau mekanisme pertahanan. Dodi pun menjelaskan lebih lanjut dengan apa yang dia sebut gestur defense mechanism dari Rudiana. Menurutnya, Rudiana tengah berusaha menyikapi tekanan yang dia rasakan pada saat wawancara itu. Menurut Dodi, gestur Rudiana sangat wajar bagi seseorang yang sedang dalam sorotan, terlebih terkait kasus kematian anaknya sendiri. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Elza Sharif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Sharif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto,
Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu Deddy Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan, sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Pegi Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Pegi Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Pegi Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Pegi Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Pegi Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Pegi Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Pegi Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Pegi Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Pegi Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Pegi Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Pegi. Ngelarang-larang Pegi, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Pegi Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Pegi Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Pegi Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Makanya dengan saya tidak berada di samping Pegi lagi, silahkan nanti. Kalau ada saya kan selalu jadi kambing hitam, seolah saya yang ngelarang ketemu si A, seolah saya. Tapi kan kalau saya gak ada silakan biar saya gak jadi kambing hitam lagi. Itu tujuan utama saya, kata Tony RM.
Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Saya juga gak tega, cuma kan fenomena ini kan muncul terus di media sosial. Saya akan rundingan dengan tim, Bu Yanti dan keluarganya juga, Bu Kartini, katanya. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sudah bantu kau disalahkan, saya jadi serba salah. Dikira saya memanfaatkan Peggy, ngatur-ngatur semua Peggy. Gak ada saya memanfaatkan atau ngatur-ngatur Peggy, kata Tony RM. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto. Tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudy Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudy Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudy berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Kalau mau, kata Rudy Irawan. Rudy Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Bapak minta dikirimin mobil ke Cirebon, Bapak ke Cirebon sama Tri, sopir, nganter terus ngedrop bapaknya malah ikut sama Tri ke Bandung lagi, kata Deddy Mulyadi. Fakta barunan menarik kembali terkuak di kasus Vina Cirebon usai dikorek oleh Muchtar Effendi, salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan. Muchtar menguak fakta tersebut dari klien barunya, dua teman dekat Vina, Mega dan Widya. Dari keterangan kedua perempuan itu, Muchtar meragukan adanya pemerkosaan sekaligus pembunuhan kasus tersebut. Pasalnya, hanya berselang 12 menit setelah Vina menghubungi Mega dan Widya, peristiwa pembunuhan sekaligus pemerkosaan menimpa Vina dan Eki. Muchtar pun bertanya-tanya, apakah benar para pelaku bisa mengeksekusi kedua korban dengan waktu yang teramat singkat. Muchtar Effendi menjelaskan di dalam berkas perkara persidangan tahun 2017, disampaikan bahwa sekitar jam 22.30 WIB Sabtu, 27 Agustus 2016, Eki dan Vina dinyatakan meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan Mega dan Widya, sekitar jam 22.18 WIB, Vina masih menghubungi Widya. Kalau enggak salah jam 22.18 menit itu Vina masih missed call berulang kali kepada Widi sebagai teman yang paling didekatinya, karena sebelumnya Widi ditelepon sama Vina diajak main sekitar jam 22 lebih belasan menit itu, Widi ditelepon oleh Vina diajak main. Mega yang melihat panggilan tak terjawab dari Vina kemudian meminta Widi untuk menjawab panggilan itu. Namun, Widi sudah merasa bahwa panggilan itu untuk mengajaknya main keluar. Karena tak dijawab Widi, Mega lalu mengirimkan pesan kepada Vina. Sekitar pukul 23 WIB, lanjut Muchtar, ramai di status BlackBerry Messenger, BBM, bertuliskan ucapan duka cita rest in PAC, beristirahat dalam damai, untuk Eki. Disinilah letak kecurigaan Muchtar Effendi. Keterangan Mega dan Widya kemudian didalami oleh Muchtar. Ia justru menyingkap fakta baru dan menarik. Kenapa menarik? Karena hanya berselang beberapa belas menit saja atau mungkin kan pukul 22.30 WIB aja Vina udah enggak jawab, artinya dari pukul 22.18 WIB sampai pukul 22.30 WIB itu hanya beberapa belas menit saja. Kami berpikir apakah pembunuhan yang sebegitu kejam dan dilakukan juga ruda paksa kepada Vina berlangsung beberapa menit, pungkasnya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam.
Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Pegi alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat 2 petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widyasari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. 2 wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amrial, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Pegi Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Polemik yang menimpa Pegi Setiawan dengan Deddy Mulyadi rupanya mengguncang kesetiaan kuasa hukum Pegi, Tony RM. Tony bahkan berencana mundur sebagai pengacara Pegi lantaran merasa selalu disalahkan. Pegi kini dicap sombong lantaran belum menemui Deddy Mulyadi, orang pertama yang membela Pegi Setiawan. Tak hanya sekali, upaya untuk Deddy Mulyadi bertemu dengan Pegi Setiawan rupanya sudah 2 kali diusahakan. Pertama, saat hari kedua Pegi bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Pegi Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Pegi Setiawan juga tidak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Bahkan, baru-baru ini Pegi diisukan menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Polemik tersebut rupanya membuat pengacara Pegi kesal. Pasalnya, Tony RM kerap disalahkan atas pertemuan yang tidak terselenggarakan itu. Tony menyebut bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Pegi Setiawan, maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Pegi Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Selain itu, Tony juga merasa dituding mengatur hidup Pegi Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Meski merasa tak tega meninggalkan kliennya itu, Tony mengaku tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Baru-baru ini, ayah almarhum Muhammad Rizky, Eki, Ibtu Rudiana kembali muncul di depan publik. Ia menerima wawancara sejumlah stasiun televisi sambil ziarah atau nyekar ke makam sang putra. Rudiana mengenakan baju koko tangan pendek hitam dan celana jeans. Ia juga memakai kopiah hitam serta kacamata warna gelap. Pria yang kini menjabat Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon kota itu juga sempat menabur bunga dan berdoa. Pakar mikroekspresi, Dodi Triasmara pun menganalisis gestur Rudiana yang kemunculannya dinanti masyarakat. Saat diwawancara, Rudiana menyilangkan tangannya di depan. Membaca gestur tangannya itu, Dodi melihat Rudiana seperti sedang menjaga sesuatu. Dengan kata lain, Dodi menyebut gestur Rudiana menunjukkan defense mechanism atau mekanisme pertahanan.
Dodi pun menjelaskan lebih lanjut dengan apa yang dia sebut gestur defense mechanis dari Rudiana. Menurutnya, Rudiana tengah berusaha menyikapi tekanan yang dia rasakan pada saat wawancara itu. Menurut Dodi, gestur Rudiana sangat wajar bagi seseorang yang sedang dalam sorotan, terlebih terkait kasus kematian anaknya sendiri. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Elza Sharif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Sharif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede.
Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu, Deddy Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama AF bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari AF dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan, sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Pegi Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Pegi Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Pegi Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Pegi Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Pegi Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Pegi Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Pegi Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Pegi Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Pegi Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Pegi Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Pegi. Ngelarang-larang Pegi, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Pegi Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Pegi Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Pegi Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Makanya dengan saya tidak berada di samping Pegi lagi, silahkan nanti. Kalau ada saya kan selalu jadi kambing hitam, seolah saya yang melarang ketemu si A, seolah saya. Tapi kan kalau saya gak ada silahkan biar saya gak jadi kambing hitam lagi. Itu tujuan utama saya, kata Tony RM. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Pegi Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Saya juga gak tega, cuma kan fenomena ini kan muncul terus di media sosial. Saya akan rundingan dengan tim, Bu Yanti dan keluarganya juga, Bu Kartini, katanya. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Pegi Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Pegi Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sudah bantu kau disalahkan, saya jadi serba salah. Dikira saya memanfaatkan Pegi, ngatur-ngatur semua Pegi. Gak ada saya memanfaatkan atau ngatur-ngatur Pegi, kata Tony RM. Sementara Pegi Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Pegi Setiawan, mantan tersangka kasus Vina Cirebon. Pegi Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya,
Masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto. Tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudy Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudy Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudy berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Kalau mau, kata Rudy Irawan. Rudy Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Bapak minta dikirimin mobil ke Cirebon, Bapak ke Cirebon sama Tri, sopir, nganter terus ngedrop bapaknya malah ikut sama Tri ke Bandung lagi, kata Deddy Mulyadi. Fakta barunan menarik kembali terkuak di kasus Vina Cirebon usai dikorek oleh Muchtar Effendi, salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan. Muchtar menguak fakta tersebut dari klien barunya, dua teman dekat Vina, Mega dan Widya. Dari keterangan kedua perempuan itu, Muchtar meragukan adanya pemerkosaan sekaligus pembunuhan kasus tersebut. Pasalnya, hanya berselang 12 menit setelah Vina menghubungi Mega dan Widya, peristiwa pembunuhan sekaligus pemerkosaan menimpa Vina dan Eki. Muchtar pun bertanya-tanya, apakah benar para pelaku bisa mengeksekusi kedua korban dengan waktu yang teramat singkat. Muchtar Effendi menjelaskan di dalam berkas perkara persidangan tahun 2017, disampaikan bahwa sekitar jam 22.30 WIB Sabtu, 27 Agustus 2016, Eki dan Vina dinyatakan meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan Mega dan Widya, sekitar jam 22.18 WIB, Vina masih menghubungi Widya. Kalau enggak salah jam 22.18 menit itu Vina masih missed call berulang kali kepada Widya sebagai teman yang paling didekatinya, karena sebelumnya Widya ditelepon sama Vina diajak main sekitar jam 22 lebih belasan menit itu, Widya ditelepon oleh Vina diajak main. Mega yang melihat panggilan tak terjawab dari Vina kemudian meminta Widya untuk menjawab panggilan itu. Namun, Widya sudah merasa bahwa panggilan itu untuk mengajaknya main keluar. Karena tak dijawab Widya, Mega lalu mengirimkan pesan kepada Vina. Sekitar pukul 23 WIB, lanjut Muchtar, ramai di status BlackBerry Messenger, BBM, bertuliskan ucapan duka cita rest in PAC, beristirahat dalam damai, untuk Eki. Disinilah letak kecurigaan Muchtar Effendi. Keterangan Mega dan Widya kemudian didalami oleh Muchtar. Ia justru menyingkap fakta baru dan menarik. Kenapa menarik? Karena hanya berselang beberapa belas menit saja atau mungkin kan pukul 22.30 WIB aja Vina udah enggak jawab, artinya dari pukul 22.18 WIB sampai pukul 22.30 WIB itu hanya beberapa belas menit saja. Kami berpikir apakah pembunuhan yang sebegitu kejam dan dilakukan juga ruda paksa kepada Vina berlangsung beberapa menit, pungkasnya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat dua petugas piket mendatangi lokasi kejadian,
sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. Dua wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Peggy Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Polemik yang menimpa Peggy Setiawan dengan Deddy Mulyadi rupanya mengguncang kesetiaan kuasa hukum Peggy, Tony RM. Tony bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy lantaran merasa selalu disalahkan. Peggy kini dicap sombong lantaran belum menemui Deddy Mulyadi, orang pertama yang membela Peggy Setiawan. Tak hanya sekali, upaya untuk Deddy Mulyadi bertemu dengan Peggy Setiawan rupanya sudah 2 kali diusahakan. Pertama, saat hari kedua Peggy bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tidak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Bahkan, baru-baru ini Peggy diisukan menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Polemik tersebut rupanya membuat pengacara Peggy kesal. Pasalnya, Tony RM kerap disalahkan atas pertemuan yang tidak terselenggarakan itu. Tony menyebut bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan, maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Selain itu, Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Meski merasa tak tega meninggalkan kliennya itu, Tony mengaku tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Baru-baru ini, ayah almarhum Muhammad Rizky, Eki, Ibtu Rudiana kembali muncul di depan publik. Ia menerima wawancara sejumlah stasiun televisi sambil ziarah atau nyekar ke makam sang putra. Rudiana mengenakan baju koko tangan pendek hitam dan celana jeans. Ia juga memakai kopiah hitam serta kacamata warna gelap. Pria yang kini menjabat Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota itu juga sempat menabur bunga dan berdoa. Pakar mikroekspresi, Dodi Triasmara pun menganalisis gestur Rudiana yang kemunculannya dinanti masyarakat. Saat diwawancara, Rudiana menyilangkan tangannya di depan. Membaca gestur tangannya itu, Dodi melihat Rudiana seperti sedang menjaga sesuatu. Dengan kata lain, Dodi menyebut gestur Rudiana menunjukkan defense mechanism atau mekanisme pertahanan. Dodi pun menjelaskan lebih lanjut dengan apa yang dia sebut gestur defense mechanism dari Rudiana. Menurutnya, Rudiana tengah berusaha menyikapi tekanan yang dia rasakan pada saat wawancara itu. Menurut Dodi, gestur Rudiana sangat wajar bagi seseorang yang sedang dalam sorotan, terlebih terkait kasus kematian anaknya sendiri. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan.
Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Elza Sharif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Sharif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu Deddy Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan, sama sekali tidak ada.
Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Peggy alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy. Ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Makanya dengan saya tidak berada di samping Peggy lagi, silahkan nanti. Kalau ada saya kan selalu jadi kambing hitam, seolah saya yang ngelarang ketemu si A, seolah saya. Tapi kan kalau saya gak ada silahkan biar saya gak jadi kambing hitam lagi. Itu tujuan utama saya, kata Tony RM. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Saya juga gak tega, cuma kan fenomena ini kan muncul terus di media sosial. Saya akan rundingan dengan tim, Bu Yanti dan keluarganya juga, Bu Kartini, katanya. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sudah bantu kau disalahkan, saya jadi serba salah. Dikira saya memanfaatkan Peggy, ngatur-ngatur semua Peggy. Gak ada saya memanfaatkan atau ngatur-ngatur Peggy, kata Tony RM. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto. Tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudy Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudy Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudy berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Kalau mau, kata Rudy Irawan. Rudy Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Bapak minta dikirimin mobil ke Cirebon,
Bapak ke Cirebon sama Tri, sopir, nganter terus ngedrop bapaknya malah ikut sama Tri ke Bandung lagi, kata Deddy Mulyadi. Fakta barunan menarik kembali terkuak di kasus Vina Cirebon usai dikorek oleh Muchtar Effendi, salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan. Muchtar menguak fakta tersebut dari klien barunya, dua teman dekat Vina, Mega dan Widya. Dari keterangan kedua perempuan itu, Muchtar meragukan adanya pemerkosaan sekaligus pembunuhan kasus tersebut. Pasalnya, hanya berselang 12 menit setelah Vina menghubungi Mega dan Widya, peristiwa pembunuhan sekaligus pemerkosaan menimpa Vina dan Eki. Muchtar pun bertanya-tanya, apakah benar para pelaku bisa mengeksekusi kedua korban dengan waktu yang teramat singkat. Muchtar Effendi menjelaskan di dalam berkas perkara persidangan tahun 2017, disampaikan bahwa sekitar jam 22.30 WIB Sabtu, 27 Agustus 2016, Eki dan Vina dinyatakan meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan Mega dan Widya, sekitar jam 22.18 WIB, Vina masih menghubungi Widya. Kalau enggak salah jam 22.18 menit itu Vina masih miset call berulang kali kepada Widi sebagai teman yang paling didekatinya, karena sebelumnya Widi ditelepon sama Vina diajak main sekitar jam 22 lebih belasan menit itu, Widi ditelepon oleh Vina diajak main. Mega yang melihat panggilan tak terjawab dari Vina kemudian meminta Widi untuk menjawab panggilan itu. Namun, Widi sudah merasa bahwa panggilan itu untuk mengajaknya main keluar. Karena tak dijawab Widi, Mega lalu mengirimkan pesan kepada Vina. Sekitar pukul 23 WIB, lanjut Muchtar, ramai di status BlackBerry Messenger, BBM, bertuliskan ucapan duka cita rest in PAC, beristirahat dalam damai, untuk Eki. Disinilah letak kecurigaan Muchtar Effendi. Keterangan Mega dan Widya kemudian didalami oleh Muchtar. Ia justru menyingkap fakta baru dan menarik. Kenapa menarik? Karena hanya berselang beberapa belas menit saja atau mungkin kan pukul 22.30 WIB aja Vina udah enggak jawab, artinya dari pukul 22.18 WIB sampai pukul 22.30 WIB itu hanya beberapa belas menit saja, kami berpikir apakah iya? Pembunuhan yang sebegitu kejam dan dilakukan juga ruda paksa kepada Vina berlangsung beberapa menit, pungkasnya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat 2 petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. 2 wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Peggy Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Polemik yang menimpa Peggy Setiawan dengan Deddy Mulyadi rupanya mengguncang kesetiaan kuasa hukum Peggy, Tony RM.
Tony bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy lantaran merasa selalu disalahkan. Peggy kini dicap sombong lantaran belum menemui Deddy Mulyadi, orang pertama yang membela Peggy Setiawan. Tak hanya sekali, upaya untuk Deddy Mulyadi bertemu dengan Peggy Setiawan rupanya sudah 2 kali diusahakan. Pertama, saat hari kedua Peggy bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tidak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Bahkan, baru-baru ini Peggy diisukan menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Polemik tersebut rupanya membuat pengacara Peggy kesal. Pasalnya, Tony RM kerap disalahkan atas pertemuan yang tidak terselenggarakan itu. Tony menyebut bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan, maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Selain itu, Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Meski merasa tak tega meninggalkan kliennya itu, Tony mengaku tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Baru-baru ini, ayah almarhum Muhammad Rizky, Eki, Ibtu Rudiana kembali muncul di depan publik. Ia menerima wawancara sejumlah stasiun televisi sambil ziarah atau nyekar ke makam sang putra. Rudiana mengenakan baju koko tangan pendek hitam dan celana jeans. Ia juga memakai kopiah hitam serta kacamata warna gelap. Pria yang kini menjabat Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota itu juga sempat menabur bunga dan berdoa. Pakar mikroekspresi, Dodi Triasmara pun menganalisis gestur Rudiana yang kemunculannya dinanti masyarakat. Saat diwawancara, Rudiana menyilangkan tangannya di depan. Membaca gestur tangannya itu, Dodi melihat Rudiana seperti sedang menjaga sesuatu. Dengan kata lain, Dodi menyebut gestur Rudiana menunjukkan defense mechanism atau mekanisme pertahanan. Dodi pun menjelaskan lebih lanjut dengan apa yang dia sebut gestur defense mechanism dari Rudiana. Menurutnya, Rudiana tengah berusaha menyikapi tekanan yang dia rasakan pada saat wawancara itu. Menurut Dodi, gestur Rudiana sangat wajar bagi seseorang yang sedang dalam sorotan, terlebih terkait kasus kematian anaknya sendiri. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan.
Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Elza Sharif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Sharif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu Deddy Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan, sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Peggy alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada.
Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy. Ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Makanya dengan saya tidak berada di samping Peggy lagi, silahkan nanti. Kalau ada saya kan selalu jadi kambing hitam, seolah saya yang ngelarang ketemu si A, seolah saya. Tapi kan kalau saya gak ada silahkan biar saya gak jadi kambing hitam lagi. Itu tujuan utama saya, kata Tony RM. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Saya juga gak tega, cuma kan fenomena ini kan muncul terus di media sosial. Saya akan rundingan dengan tim, Bu Yanti dan keluarganya juga, Bu Kartini, katanya. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sudah bantu kau disalahkan, saya jadi serba salah. Dikira saya memanfaatkan Peggy, ngatur-ngatur semua Peggy. Gak ada saya memanfaatkan atau ngatur-ngatur Peggy, kata Tony RM. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto, tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudy Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudy Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudy berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Kalau mau, kata Rudy Irawan. Rudy Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Bapak minta dikirimin mobil ke Cirebon, Bapak ke Cirebon sama Tri, sopir, nganter terus ngedrop bapaknya malah ikut sama Tri ke Bandung lagi, kata Deddy Mulyadi. Fakta barunan menarik kembali terkuak di kasus Vina Cirebon usai dikorek oleh Muchtar Effendi, salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan. Muchtar menguak fakta tersebut dari klien barunya, dua teman dekat Vina, Mega dan Widya. Dari keterangan kedua perempuan itu, Muchtar meragukan adanya pemerkosaan sekaligus pembunuhan kasus tersebut. Pasalnya, hanya berselang 12 menit setelah Vina menghubungi Mega dan Widya, peristiwa pembunuhan sekaligus pemerkosaan menimpa Vina dan Eki. Muchtar pun bertanya-tanya, apakah benar para pelaku bisa mengeksekusi kedua korban dengan waktu yang teramat singkat. Muchtar Effendi menjelaskan di dalam berkas perkara persidangan tahun 2017, disampaikan bahwa sekitar jam 22.30 WIB Sabtu, 27 Agustus 2016, Eki dan Vina dinyatakan meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan Mega dan Widya, sekitar jam 22.18 WIB, Vina masih menghubungi Widya. Kalau enggak salah jam 22.18 menit itu Vina masih miset call berulang kali kepada Widya sebagai teman yang paling didekatinya,
Karena sebelumnya Widi ditelepon sama Vina diajak main sekitar jam 22 lebih belasan menit itu, Widi ditelepon oleh Vina diajak main. Mega yang melihat panggilan tak terjawab dari Vina kemudian meminta Widi untuk menjawab panggilan itu. Namun, Widi sudah merasa bahwa panggilan itu untuk mengajaknya main keluar. Karena tak dijawab Widi, Mega lalu mengirimkan pesan kepada Vina. Sekitar pukul 23 WIB, lanjut Muchtar. Ramai di status BlackBerry Messenger, BBM, bertuliskan ucapan duka cita rest in PAC, beristirahat dalam damai, untuk Eki. Disinilah letak kecurigaan Muchtar Effendi. Keterangan Mega dan Widya kemudian didalami oleh Muchtar. Ia justru menyingkap fakta baru dan menarik. Kenapa menarik? Karena hanya berselang beberapa belas menit saja atau mungkin kan pukul 22.30 WIB aja Vina udah enggak jawab. Artinya dari pukul 22.18 WIB sampai pukul 22.30 WIB itu hanya beberapa belas menit saja. Kami berpikir apakah pembunuhan yang sebegitu kejam dan dilakukan juga ruda paksa kepada Vina berlangsung beberapa menit, pungkasnya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Pegi alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat 2 petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. 2 wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Pegi Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Polemik yang menimpa Pegi Setiawan dengan Deddy Mulyadi rupanya mengguncang kesetiaan kuasa hukum Pegi, Tony RM. Tony bahkan berencana mundur sebagai pengacara Pegi lantaran merasa selalu disalahkan. Pegi kini dicap sombong lantaran belum menemui Deddy Mulyadi, orang pertama yang membela Pegi Setiawan. Tak hanya sekali, upaya untuk Deddy Mulyadi bertemu dengan Pegi Setiawan rupanya sudah 2 kali diusahakan. Pertama, saat hari kedua Pegi bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Pegi Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Pegi Setiawan juga tidak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Bahkan, baru-baru ini Pegi diisukan menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Polemik tersebut rupanya membuat pengacara Pegi kesal. Pasalnya, Tony RM kerap disalahkan atas pertemuan yang tidak terselenggarakan itu. Tony menyebut bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Pegi Setiawan, maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Pegi Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Selain itu, Tony juga merasa dituding mengatur hidup Pegi Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Meski merasa tak tega meninggalkan kliennya itu, Tony mengaku tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan.
Baru-baru ini, ayah almarhum Muhammad Rizky, Eki, Ibtu Rudiana kembali muncul di depan publik. Ia menerima wawancara sejumlah stasiun televisi sambil ziarah atau nyekar ke makam sang putra. Rudiana mengenakan baju koko tangan pendek hitam dan celana jeans. Ia juga memakai kopiah hitam serta kacamata warna gelap. Pria yang kini menjabat Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota itu juga sempat menabur bunga dan berdoa. Pakar mikroekspresi, Dodi Triasmara pun menganalisis gestur Rudiana yang kemunculannya dinanti masyarakat. Saat diwawancara, Rudiana menyilangkan tangannya di depan. Membaca gestur tangannya itu, Dodi melihat Rudiana seperti sedang menjaga sesuatu. Dengan kata lain, Dodi menyebut gestur Rudiana menunjukkan defense mechanism atau mekanisme pertahanan. Dodi pun menjelaskan lebih lanjut dengan apa yang dia sebut gestur defense mechanism dari Rudiana. Menurutnya, Rudiana tengah berusaha menyikapi tekanan yang dia rasakan pada saat wawancara itu. Menurut Dodi, gestur Rudiana sangat wajar bagi seseorang yang sedang dalam sorotan, terlebih terkait kasus kematian anaknya sendiri. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Elza Sharif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Sharif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto,
Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu Deddy Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan, sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Pegi Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Pegi Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Pegi Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Pegi Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Pegi Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Pegi Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Pegi Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Pegi Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Pegi Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Pegi Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Pegi. Ngelarang-larang Pegi, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Pegi Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Pegi Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Pegi Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Makanya dengan saya tidak berada di samping Pegi lagi, silahkan nanti. Kalau ada saya kan selalu jadi kambing hitam, seolah saya yang ngelarang ketemu si A, seolah saya. Tapi kan kalau saya gak ada silakan biar saya gak jadi kambing hitam lagi. Itu tujuan utama saya, kata Tony RM.
Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Saya juga gak tega, cuma kan fenomena ini kan muncul terus di media sosial. Saya akan rundingan dengan tim, Bu Yanti dan keluarganya juga, Bu Kartini, katanya. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sudah bantu kau disalahkan, saya jadi serba salah. Dikira saya memanfaatkan Peggy, ngatur-ngatur semua Peggy. Gak ada saya memanfaatkan atau ngatur-ngatur Peggy, kata Tony RM. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto. Tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudy Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudy Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudy berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Kalau mau, kata Rudy Irawan. Rudy Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Bapak minta dikirimin mobil ke Cirebon, Bapak ke Cirebon sama Tri, sopir, nganter terus ngedrop bapaknya malah ikut sama Tri ke Bandung lagi, kata Deddy Mulyadi. Fakta barunan menarik kembali terkuak di kasus Vina Cirebon usai dikorek oleh Muchtar Effendi, salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan. Muchtar menguak fakta tersebut dari klien barunya, dua teman dekat Vina, Mega dan Widya. Dari keterangan kedua perempuan itu, Muchtar meragukan adanya pemerkosaan sekaligus pembunuhan kasus tersebut. Pasalnya, hanya berselang 12 menit setelah Vina menghubungi Mega dan Widya, peristiwa pembunuhan sekaligus pemerkosaan menimpa Vina dan Eki. Muchtar pun bertanya-tanya, apakah benar para pelaku bisa mengeksekusi kedua korban dengan waktu yang teramat singkat. Muchtar Effendi menjelaskan di dalam berkas perkara persidangan tahun 2017, disampaikan bahwa sekitar jam 22.30 WIB Sabtu, 27 Agustus 2016, Eki dan Vina dinyatakan meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan Mega dan Widya, sekitar jam 22.18 WIB, Vina masih menghubungi Widya. Kalau enggak salah jam 22.18 menit itu Vina masih missed call berulang kali kepada Widi sebagai teman yang paling didekatinya, karena sebelumnya Widi ditelepon sama Vina diajak main sekitar jam 22 lebih belasan menit itu, Widi ditelepon oleh Vina diajak main. Mega yang melihat panggilan tak terjawab dari Vina kemudian meminta Widi untuk menjawab panggilan itu. Namun, Widi sudah merasa bahwa panggilan itu untuk mengajaknya main keluar. Karena tak dijawab Widi, Mega lalu mengirimkan pesan kepada Vina. Sekitar pukul 23 WIB, lanjut Muchtar, ramai di status BlackBerry Messenger, BBM, bertuliskan ucapan duka cita rest in PAC, beristirahat dalam damai, untuk Eki. Disinilah letak kecurigaan Muchtar Effendi. Keterangan Mega dan Widya kemudian didalami oleh Muchtar. Ia justru menyingkap fakta baru dan menarik. Kenapa menarik? Karena hanya berselang beberapa belas menit saja atau mungkin kan pukul 22.30 WIB aja Vina udah enggak jawab, artinya dari pukul 22.18 WIB sampai pukul 22.30 WIB itu hanya beberapa belas menit saja. Kami berpikir apakah pembunuhan yang sebegitu kejam dan dilakukan juga ruda paksa kepada Vina berlangsung beberapa menit, pungkasnya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam.
Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Pegi alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat 2 petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widyasari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. 2 wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amrial, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Pegi Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Polemik yang menimpa Pegi Setiawan dengan Deddy Mulyadi rupanya mengguncang kesetiaan kuasa hukum Pegi, Tony RM. Tony bahkan berencana mundur sebagai pengacara Pegi lantaran merasa selalu disalahkan. Pegi kini dicap sombong lantaran belum menemui Deddy Mulyadi, orang pertama yang membela Pegi Setiawan. Tak hanya sekali, upaya untuk Deddy Mulyadi bertemu dengan Pegi Setiawan rupanya sudah 2 kali diusahakan. Pertama, saat hari kedua Pegi bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Pegi Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Pegi Setiawan juga tidak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Bahkan, baru-baru ini Pegi diisukan menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Polemik tersebut rupanya membuat pengacara Pegi kesal. Pasalnya, Tony RM kerap disalahkan atas pertemuan yang tidak terselenggarakan itu. Tony menyebut bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Pegi Setiawan, maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Pegi Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Selain itu, Tony juga merasa dituding mengatur hidup Pegi Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Meski merasa tak tega meninggalkan kliennya itu, Tony mengaku tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Baru-baru ini, ayah almarhum Muhammad Rizky, Eki, Ibtu Rudiana kembali muncul di depan publik. Ia menerima wawancara sejumlah stasiun televisi sambil ziarah atau nyekar ke makam sang putra. Rudiana mengenakan baju koko tangan pendek hitam dan celana jeans. Ia juga memakai kopiah hitam serta kacamata warna gelap. Pria yang kini menjabat Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon kota itu juga sempat menabur bunga dan berdoa. Pakar mikroekspresi, Dodi Triasmara pun menganalisis gestur Rudiana yang kemunculannya dinanti masyarakat. Saat diwawancara, Rudiana menyilangkan tangannya di depan. Membaca gestur tangannya itu, Dodi melihat Rudiana seperti sedang menjaga sesuatu. Dengan kata lain, Dodi menyebut gestur Rudiana menunjukkan defense mechanism atau mekanisme pertahanan.
Dodi pun menjelaskan lebih lanjut dengan apa yang dia sebut gestur defense mechanis dari Rudiana. Menurutnya, Rudiana tengah berusaha menyikapi tekanan yang dia rasakan pada saat wawancara itu. Menurut Dodi, gestur Rudiana sangat wajar bagi seseorang yang sedang dalam sorotan, terlebih terkait kasus kematian anaknya sendiri. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Elza Sharif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Sharif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede.
Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu, Deddy Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama AF bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari AF dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan, sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Pegi Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Pegi Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Pegi Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Pegi Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Pegi Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Pegi Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Pegi Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Pegi Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Pegi Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Pegi Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Pegi. Ngelarang-larang Pegi, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Pegi Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Pegi Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Pegi Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Makanya dengan saya tidak berada di samping Pegi lagi, silahkan nanti. Kalau ada saya kan selalu jadi kambing hitam, seolah saya yang melarang ketemu si A, seolah saya. Tapi kan kalau saya gak ada silakan biar saya gak jadi kambing hitam lagi. Itu tujuan utama saya, kata Tony RM. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Pegi Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Saya juga gak tega, cuma kan fenomena ini kan muncul terus di media sosial. Saya akan rundingan dengan tim, Bu Yanti dan keluarganya juga, Bu Kartini, katanya. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Pegi Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Pegi Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sudah bantu kau disalahkan, saya jadi serba salah. Dikira saya memanfaatkan Pegi, ngatur-ngatur semua Pegi. Gak ada saya memanfaatkan atau ngatur-ngatur Pegi, kata Tony RM. Sementara Pegi Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Pegi Setiawan, mantan tersangka kasus Vina Cirebon. Pegi Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya,
Masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto. Tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudy Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudy Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudy berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Kalau mau, kata Rudy Irawan. Rudy Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Bapak minta dikirimin mobil ke Cirebon, Bapak ke Cirebon sama Tri, sopir, nganter terus ngedrop bapaknya malah ikut sama Tri ke Bandung lagi, kata Deddy Mulyadi. Fakta barunan menarik kembali terkuak di kasus Vina Cirebon usai dikorek oleh Muchtar Effendi, salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan. Muchtar menguak fakta tersebut dari klien barunya, dua teman dekat Vina, Mega dan Widya. Dari keterangan kedua perempuan itu, Muchtar meragukan adanya pemerkosaan sekaligus pembunuhan kasus tersebut. Pasalnya, hanya berselang 12 menit setelah Vina menghubungi Mega dan Widya, peristiwa pembunuhan sekaligus pemerkosaan menimpa Vina dan Eki. Muchtar pun bertanya-tanya, apakah benar para pelaku bisa mengeksekusi kedua korban dengan waktu yang teramat singkat. Muchtar Effendi menjelaskan di dalam berkas perkara persidangan tahun 2017, disampaikan bahwa sekitar jam 22.30 WIB Sabtu, 27 Agustus 2016, Eki dan Vina dinyatakan meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan Mega dan Widya, sekitar jam 22.18 WIB, Vina masih menghubungi Widya. Kalau enggak salah jam 22.18 menit itu Vina masih missed call berulang kali kepada Widya sebagai teman yang paling didekatinya, karena sebelumnya Widya ditelepon sama Vina diajak main sekitar jam 22 lebih belasan menit itu, Widya ditelepon oleh Vina diajak main. Mega yang melihat panggilan tak terjawab dari Vina kemudian meminta Widya untuk menjawab panggilan itu. Namun, Widya sudah merasa bahwa panggilan itu untuk mengajaknya main keluar. Karena tak dijawab Widya, Mega lalu mengirimkan pesan kepada Vina. Sekitar pukul 23 WIB, lanjut Muchtar, ramai di status BlackBerry Messenger, BBM, bertuliskan ucapan duka cita rest in PAC, beristirahat dalam damai, untuk Eki. Disinilah letak kecurigaan Muchtar Effendi. Keterangan Mega dan Widya kemudian didalami oleh Muchtar. Ia justru menyingkap fakta baru dan menarik. Kenapa menarik? Karena hanya berselang beberapa belas menit saja atau mungkin kan pukul 22.30 WIB aja Vina udah enggak jawab, artinya dari pukul 22.18 WIB sampai pukul 22.30 WIB itu hanya beberapa belas menit saja. Kami berpikir apakah pembunuhan yang sebegitu kejam dan dilakukan juga ruda paksa kepada Vina berlangsung beberapa menit, pungkasnya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun.
Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat dua petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. Dua wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Peggy Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Polemik yang menimpa Peggy Setiawan dengan Deddy Mulyadi rupanya mengguncang kesetiaan kuasa hukum Peggy, Tony RM. Tony bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy lantaran merasa selalu disalahkan. Peggy kini dicap sombong lantaran belum menemui Deddy Mulyadi, orang pertama yang membela Peggy Setiawan. Tak hanya sekali, upaya untuk Deddy Mulyadi bertemu dengan Peggy Setiawan rupanya sudah 2 kali diusahakan. Pertama, saat hari kedua Peggy bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tidak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Bahkan, baru-baru ini Peggy diisukan menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Polemik tersebut rupanya membuat pengacara Peggy kesal. Pasalnya, Tony RM kerap disalahkan atas pertemuan yang tidak terselenggarakan itu. Tony menyebut bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan, maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Selain itu, Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Meski merasa tak tega meninggalkan kliennya itu, Tony mengaku tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Baru-baru ini, ayah almarhum Muhammad Rizky, Eki, Ibtu Rudiana kembali muncul di depan publik. Ia menerima wawancara sejumlah stasiun televisi sambil ziarah atau nyekar ke makam sang putra. Rudiana mengenakan baju koko tangan pendek hitam dan celana jeans. Ia juga memakai kopiah hitam serta kacamata warna gelap. Pria yang kini menjabat Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota itu juga sempat menabur bunga dan berdoa. Pakar mikroekspresi, Dodi Triasmara pun menganalisis gestur Rudiana yang kemunculannya dinanti masyarakat. Saat diwawancara, Rudiana menyilangkan tangannya di depan. Membaca gestur tangannya itu, Dodi melihat Rudiana seperti sedang menjaga sesuatu. Dengan kata lain, Dodi menyebut gestur Rudiana menunjukkan defense mechanism atau mekanisme pertahanan. Dodi pun menjelaskan lebih lanjut dengan apa yang dia sebut gestur defense mechanism dari Rudiana. Menurutnya, Rudiana tengah berusaha menyikapi tekanan yang dia rasakan pada saat wawancara itu. Menurut Dodi, gestur Rudiana sangat wajar bagi seseorang yang sedang dalam sorotan, terlebih terkait kasus kematian anaknya sendiri.
Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Elza Sharif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Sharif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu Deddy Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki.
Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Peggy alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy. Ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Makanya dengan saya tidak berada di samping Peggy lagi, silahkan nanti. Kalau ada saya kan selalu jadi kambing hitam, seolah saya yang ngelarang ketemu si A, seolah saya. Tapi kan kalau saya gak ada silahkan biar saya gak jadi kambing hitam lagi. Itu tujuan utama saya, kata Tony RM. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Saya juga gak tega, cuma kan fenomena ini kan muncul terus di media sosial. Saya akan rundingan dengan tim, Bu Yanti dan keluarganya juga, Bu Kartini, katanya. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sudah bantu kau disalahkan, saya jadi serba salah. Dikira saya memanfaatkan Peggy, ngatur-ngatur semua Peggy. Gak ada saya memanfaatkan atau ngatur-ngatur Peggy, kata Tony RM. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto, tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudy Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudy Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudy berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Kalau mau, kata Rudy Irawan,
Rudi Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Bapak minta dikirimin mobil ke Cirebon, Bapak ke Cirebon sama Tri, sopir, nganter terus ngedrop bapaknya malah ikut sama Tri ke Bandung lagi, kata Deddy Mulyadi. Fakta barunan menarik kembali terkuak di kasus Vina Cirebon usai dikorek oleh Muchtar Effendi, salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan. Muchtar menguak fakta tersebut dari klien barunya, dua teman dekat Vina, Mega dan Widya. Dari keterangan kedua perempuan itu, Muchtar meragukan adanya pemerkosaan sekaligus pembunuhan kasus tersebut. Pasalnya, hanya berselang 12 menit setelah Vina menghubungi Mega dan Widya, peristiwa pembunuhan sekaligus pemerkosaan menimpa Vina dan Eki. Muchtar pun bertanya-tanya, apakah benar para pelaku bisa mengeksekusi kedua korban dengan waktu yang teramat singkat. Muchtar Effendi menjelaskan di dalam berkas perkara persidangan tahun 2017, disampaikan bahwa sekitar jam 22.30 WIB Sabtu, 27 Agustus 2016, Eki dan Vina dinyatakan meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan Mega dan Widya, sekitar jam 22.18 WIB, Vina masih menghubungi Widya. Kalau enggak salah jam 22.18 menit itu Vina masih missed call berulang kali kepada Widi sebagai teman yang paling didekatinya, karena sebelumnya Widi ditelepon sama Vina diajak main sekitar jam 22 lebih belasan menit itu, Widi ditelepon oleh Vina diajak main. Mega yang melihat panggilan tak terjawab dari Vina kemudian meminta Widi untuk menjawab panggilan itu. Namun, Widi sudah merasa bahwa panggilan itu untuk mengajaknya main keluar. Karena tak dijawab Widi, Mega lalu mengirimkan pesan kepada Vina. Sekitar pukul 23 WIB, lanjut Muchtar, ramai di status BlackBerry Messenger, BBM, bertuliskan ucapan duka cita rest in PAC, beristirahat dalam damai, untuk Eki. Disinilah letak kecurigaan Muchtar Effendi. Keterangan Mega dan Widya kemudian didalami oleh Muchtar. Ia justru menyingkap fakta baru dan menarik. Kenapa menarik? Karena hanya berselang beberapa belas menit saja atau mungkin kan pukul 22.30 WIB aja Vina udah enggak jawab, artinya dari pukul 22.18 WIB sampai pukul 22.30 WIB itu hanya beberapa belas menit saja, kami berpikir apakah pembunuhan yang sebegitu kejam dan dilakukan juga ruda paksa kepada Vina berlangsung beberapa menit, pungkasnya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat 2 petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. 2 wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Peggy Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega.
Polemik yang menimpa Peggy Setiawan dengan Deddy Mulyadi rupanya mengguncang kesetiaan kuasa hukum Peggy, Tony RM. Tony bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy lantaran merasa selalu disalahkan. Peggy kini dicap sombong lantaran belum menemui Deddy Mulyadi, orang pertama yang membela Peggy Setiawan. Tak hanya sekali, upaya untuk Deddy Mulyadi bertemu dengan Peggy Setiawan rupanya sudah 2 kali diusahakan. Pertama, saat hari kedua Peggy bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tidak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Bahkan, baru-baru ini Peggy diisukan menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Polemik tersebut rupanya membuat pengacara Peggy kesal. Pasalnya, Tony RM kerap disalahkan atas pertemuan yang tidak terselenggarakan itu. Tony menyebut bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan, maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Selain itu, Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Meski merasa tak tega meninggalkan kliennya itu, Tony mengaku tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Baru-baru ini, ayah almarhum Muhammad Rizky, Eki, Ibtu Rudiana kembali muncul di depan publik. Ia menerima wawancara sejumlah stasiun televisi sambil ziarah atau nyekar ke makam sang putra. Rudiana mengenakan baju koko tangan pendek hitam dan celana jeans. Ia juga memakai kopiah hitam serta kacamata warna gelap. Pria yang kini menjabat Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota itu juga sempat menabur bunga dan berdoa. Pakar mikroekspresi, Dodi Triasmara pun menganalisis gestur Rudiana yang kemunculannya dinanti masyarakat. Saat diwawancara, Rudiana menyilangkan tangannya di depan. Membaca gestur tangannya itu, Dodi melihat Rudiana seperti sedang menjaga sesuatu. Dengan kata lain, Dodi menyebut gestur Rudiana menunjukkan defense mechanism atau mekanisme pertahanan. Dodi pun menjelaskan lebih lanjut dengan apa yang dia sebut gestur defense mechanism dari Rudiana. Menurutnya, Rudiana tengah berusaha menyikapi tekanan yang dia rasakan pada saat wawancara itu. Menurut Dodi, gestur Rudiana sangat wajar bagi seseorang yang sedang dalam sorotan, terlebih terkait kasus kematian anaknya sendiri. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi.
Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Elza Sharif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Sharif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu Deddy Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan, sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Peggy alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada.
Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy. Ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Makanya dengan saya tidak berada di samping Peggy lagi, silahkan nanti. Kalau ada saya kan selalu jadi kambing hitam, seolah saya yang ngelarang ketemu si A, seolah saya. Tapi kan kalau saya gak ada silakan biar saya gak jadi kambing hitam lagi. Itu tujuan utama saya, kata Tony RM. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Saya juga gak tega, cuma kan fenomena ini kan muncul terus di media sosial. Saya akan rundingan dengan tim, Bu Yanti dan keluarganya juga, Bu Kartini, katanya. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sudah bantu kau disalahkan, saya jadi serba salah. Dikira saya memanfaatkan Peggy, ngatur-ngatur semua Peggy. Gak ada saya memanfaatkan atau ngatur-ngatur Peggy, kata Tony RM. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto, tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudy Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudy Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudy berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Kalau mau, kata Rudy Irawan. Rudy Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Bapak minta dikirimin mobil ke Cirebon, Bapak ke Cirebon sama Tri, sopir, nganter terus ngedrop bapaknya malah ikut sama Tri ke Bandung lagi, kata Deddy Mulyadi. Fakta barunan menarik kembali terkuak di kasus Vina Cirebon usai dikorek oleh Muchtar Effendi, salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan. Muchtar menguak fakta tersebut dari klien barunya, dua teman dekat Vina, Mega dan Widya. Dari keterangan kedua perempuan itu, Muchtar meragukan adanya pemerkosaan sekaligus pembunuhan kasus tersebut. Pasalnya, hanya berselang 12 menit setelah Vina menghubungi Mega dan Widya, peristiwa pembunuhan sekaligus pemerkosaan menimpa Vina dan Eki. Muchtar pun bertanya-tanya, apakah benar para pelaku bisa mengeksekusi kedua korban dengan waktu yang teramat singkat. Muchtar Effendi menjelaskan di dalam berkas perkara persidangan tahun 2017, disampaikan bahwa sekitar jam 22.30 WIB Sabtu, 27 Agustus 2016, Eki dan Vina dinyatakan meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan Mega dan Widya, sekitar jam 22.18 WIB, Vina masih menghubungi Widya. Kalau enggak salah jam 22.18 menit itu Vina masih miset call berulang kali kepada Widya sebagai teman yang paling didekatinya,
Karena sebelumnya Widi ditelepon sama Vina diajak main sekitar jam 22 lebih belasan menit itu, Widi ditelepon oleh Vina diajak main. Mega yang melihat panggilan tak terjawab dari Vina kemudian meminta Widi untuk menjawab panggilan itu. Namun, Widi sudah merasa bahwa panggilan itu untuk mengajaknya main keluar. Karena tak dijawab Widi, Mega lalu mengirimkan pesan kepada Vina. Sekitar pukul 23 WIB, lanjut Muchtar. Ramai di status BlackBerry Messenger, BBM, bertuliskan ucapan duka cita rest in PAC, beristirahat dalam damai, untuk Eki. Disinilah letak kecurigaan Muchtar Effendi. Keterangan Mega dan Widya kemudian didalami oleh Muchtar. Ia justru menyingkap fakta baru dan menarik. Kenapa menarik? Karena hanya berselang beberapa belas menit saja atau mungkin kan pukul 22.30 WIB aja Vina udah enggak jawab. Artinya dari pukul 22.18 WIB sampai pukul 22.30 WIB itu hanya beberapa belas menit saja. Kami berpikir apakah pembunuhan yang sebegitu kejam dan dilakukan juga ruda paksa kepada Vina berlangsung beberapa menit, pungkasnya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Pegi alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat 2 petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. 2 wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Pegi Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Polemik yang menimpa Pegi Setiawan dengan Deddy Mulyadi rupanya mengguncang kesetiaan kuasa hukum Pegi, Tony RM. Tony bahkan berencana mundur sebagai pengacara Pegi lantaran merasa selalu disalahkan. Pegi kini dicap sombong lantaran belum menemui Deddy Mulyadi, orang pertama yang membela Pegi Setiawan. Tak hanya sekali, upaya untuk Deddy Mulyadi bertemu dengan Pegi Setiawan rupanya sudah 2 kali diusahakan. Pertama, saat hari kedua Pegi bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Pegi Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Pegi Setiawan juga tidak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Bahkan, baru-baru ini Pegi diisukan menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Polemik tersebut rupanya membuat pengacara Pegi kesal. Pasalnya, Tony RM kerap disalahkan atas pertemuan yang tidak terselenggarakan itu. Tony menyebut bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Pegi Setiawan, maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Pegi Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Selain itu, Tony juga merasa dituding mengatur hidup Pegi Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Meski merasa tak tega meninggalkan kliennya itu, Tony mengaku tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan.
Baru-baru ini, ayah almarhum Muhammad Rizky, Eki, Ibtu Rudiana kembali muncul di depan publik. Ia menerima wawancara sejumlah stasiun televisi sambil ziarah atau nyekar ke makam sang putra. Rudiana mengenakan baju koko tangan pendek hitam dan celana jeans. Ia juga memakai kopiah hitam serta kacamata warna gelap. Pria yang kini menjabat Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota itu juga sempat menabur bunga dan berdoa. Pakar mikroekspresi, Dodi Triasmara pun menganalisis gestur Rudiana yang kemunculannya dinanti masyarakat. Saat diwawancara, Rudiana menyilangkan tangannya di depan. Membaca gestur tangannya itu, Dodi melihat Rudiana seperti sedang menjaga sesuatu. Dengan kata lain, Dodi menyebut gestur Rudiana menunjukkan defense mechanism atau mekanisme pertahanan. Dodi pun menjelaskan lebih lanjut dengan apa yang dia sebut gestur defense mechanism dari Rudiana. Menurutnya, Rudiana tengah berusaha menyikapi tekanan yang dia rasakan pada saat wawancara itu. Menurut Dodi, gestur Rudiana sangat wajar bagi seseorang yang sedang dalam sorotan, terlebih terkait kasus kematian anaknya sendiri. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Elza Sharif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Sharif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto,
Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu Deddy Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan, sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy. Ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Makanya dengan saya tidak berada di samping Peggy lagi, silahkan nanti. Kalau ada saya kan selalu jadi kambing hitam, seolah saya yang ngelarang ketemu si A, seolah saya. Tapi kan kalau saya gak ada silahkan biar saya gak jadi kambing hitam lagi. Itu tujuan utama saya, kata Tony RM.
Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Saya juga gak tega, cuma kan fenomena ini kan muncul terus di media sosial. Saya akan rundingan dengan tim, Bu Yanti dan keluarganya juga, Bu Kartini, katanya. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sudah bantu kau disalahkan, saya jadi serba salah. Dikira saya memanfaatkan Peggy, ngatur-ngatur semua Peggy. Gak ada saya memanfaatkan atau ngatur-ngatur Peggy, kata Tony RM. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto. Tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudy Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudy Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudy berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Kalau mau, kata Rudy Irawan. Rudy Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Bapak minta dikirimin mobil ke Cirebon, Bapak ke Cirebon sama Tri, sopir, nganter terus ngedrop bapaknya malah ikut sama Tri ke Bandung lagi, kata Deddy Mulyadi. Fakta barunan menarik kembali terkuak di kasus Vina Cirebon usai dikorek oleh Muchtar Effendi, salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan. Muchtar menguak fakta tersebut dari klien barunya, dua teman dekat Vina, Mega dan Widya. Dari keterangan kedua perempuan itu, Muchtar meragukan adanya pemerkosaan sekaligus pembunuhan kasus tersebut. Pasalnya, hanya berselang 12 menit setelah Vina menghubungi Mega dan Widya, peristiwa pembunuhan sekaligus pemerkosaan menimpa Vina dan Eki. Muchtar pun bertanya-tanya, apakah benar para pelaku bisa mengeksekusi kedua korban dengan waktu yang teramat singkat. Muchtar Effendi menjelaskan di dalam berkas perkara persidangan tahun 2017, disampaikan bahwa sekitar jam 22.30 WIB Sabtu, 27 Agustus 2016, Eki dan Vina dinyatakan meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan Mega dan Widya, sekitar jam 22.18 WIB, Vina masih menghubungi Widya. Kalau enggak salah jam 22.18 menit itu Vina masih miset call berulang kali kepada Widi sebagai teman yang paling didekatinya, karena sebelumnya Widi ditelepon sama Vina diajak main sekitar jam 22 lebih belasan menit itu, Widi ditelepon oleh Vina diajak main. Mega yang melihat panggilan tak terjawab dari Vina kemudian meminta Widi untuk menjawab panggilan itu. Namun, Widi sudah merasa bahwa panggilan itu untuk mengajaknya main keluar. Karena tak dijawab Widi, Mega lalu mengirimkan pesan kepada Vina. Sekitar pukul 23 WIB, lanjut Muchtar, ramai di status BlackBerry Messenger, BBM, bertuliskan ucapan duka cita rest in PAC, beristirahat dalam damai, untuk Eki. Disinilah letak kecurigaan Muchtar Effendi. Keterangan Mega dan Widya kemudian didalami oleh Muchtar. Ia justru menyingkap fakta baru dan menarik. Kenapa menarik? Karena hanya berselang beberapa belas menit saja atau mungkin kan pukul 22.30 WIB aja Vina udah enggak jawab, artinya dari pukul 22.18 WIB sampai pukul 22.30 WIB itu hanya beberapa belas menit saja. Kami berpikir apakah pembunuhan yang sebegitu kejam dan dilakukan juga ruda paksa kepada Vina berlangsung beberapa menit, pungkasnya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam.
Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Pegi alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat 2 petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. 2 wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amrial, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Pegi Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Polemik yang menimpa Pegi Setiawan dengan Deddy Mulyadi rupanya mengguncang kesetiaan kuasa hukum Pegi, Tony RM. Tony bahkan berencana mundur sebagai pengacara Pegi lantaran merasa selalu disalahkan. Pegi kini dicap sombong lantaran belum menemui Deddy Mulyadi, orang pertama yang membela Pegi Setiawan. Tak hanya sekali, upaya untuk Deddy Mulyadi bertemu dengan Pegi Setiawan rupanya sudah 2 kali diusahakan. Pertama, saat hari kedua Pegi bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Pegi Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Pegi Setiawan juga tidak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Bahkan, baru-baru ini Pegi diisukan menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Polemik tersebut rupanya membuat pengacara Pegi kesal. Pasalnya, Tony RM kerap disalahkan atas pertemuan yang tidak terselenggarakan itu. Tony menyebut bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Pegi Setiawan, maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Pegi Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Selain itu, Tony juga merasa dituding mengatur hidup Pegi Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Meski merasa tak tega meninggalkan kliennya itu, Tony mengaku tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Baru-baru ini, ayah almarhum Muhammad Rizky, Eki, Ibtu Rudiana kembali muncul di depan publik. Ia menerima wawancara sejumlah stasiun televisi sambil ziarah atau nyekar ke makam sang putra. Rudiana mengenakan baju koko tangan pendek hitam dan celana jeans. Ia juga memakai kopiah hitam serta kacamata warna gelap. Pria yang kini menjabat Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota itu juga sempat menabur bunga dan berdoa. Pakar mikroekspresi, Dodi Triasmara pun menganalisis gestur Rudiana yang kemunculannya dinanti masyarakat. Saat diwawancara, Rudiana menyilangkan tangannya di depan. Membaca gestur tangannya itu, Dodi melihat Rudiana seperti sedang menjaga sesuatu. Dengan kata lain, Dodi menyebut gestur Rudiana menunjukkan defense mechanism atau mekanisme pertahanan.
Dodi pun menjelaskan lebih lanjut dengan apa yang dia sebut gestur defense mechanis dari Rudiana. Menurutnya, Rudiana tengah berusaha menyikapi tekanan yang dia rasakan pada saat wawancara itu. Menurut Dodi, gestur Rudiana sangat wajar bagi seseorang yang sedang dalam sorotan, terlebih terkait kasus kematian anaknya sendiri. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Elza Sharif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Sharif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede.
Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu, Deddy Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama AF bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari AF dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan, sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Pegi alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Pegi Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Pegi Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Pegi Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Pegi Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Pegi Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Pegi Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Pegi Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Pegi Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Pegi Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Pegi Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Pegi. Ngelarang-larang Pegi, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Pegi Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Pegi Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Pegi Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Makanya dengan saya tidak berada di samping Pegi lagi, silahkan nanti. Kalau ada saya kan selalu jadi kambing hitam, seolah saya yang melarang ketemu si A, seolah saya. Tapi kan kalau saya gak ada silakan biar saya gak jadi kambing hitam lagi. Itu tujuan utama saya, kata Tony RM. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Pegi Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Saya juga gak tega, cuma kan fenomena ini kan muncul terus di media sosial. Saya akan rundingan dengan tim, Bu Yanti dan keluarganya juga, Bu Kartini, katanya. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Pegi Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Pegi Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sudah bantu kau disalahkan, saya jadi serba salah. Dikira saya memanfaatkan Pegi, ngatur-ngatur semua Pegi. Gak ada saya memanfaatkan atau ngatur-ngatur Pegi, kata Tony RM. Sementara Pegi Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Pegi Setiawan, mantan tersangka kasus Vina Cirebon. Pegi Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya,
Masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto. Tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudy Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudy Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudy berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Kalau mau, kata Rudy Irawan. Rudy Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Bapak minta dikirimin mobil ke Cirebon, Bapak ke Cirebon sama Tri, sopir, nganter terus ngedrop bapaknya malah ikut sama Tri ke Bandung lagi, kata Deddy Mulyadi. Fakta barunan menarik kembali terkuak di kasus Vina Cirebon usai dikorek oleh Muchtar Effendi, salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan. Muchtar menguak fakta tersebut dari klien barunya, dua teman dekat Vina, Mega dan Widya. Dari keterangan kedua perempuan itu, Muchtar meragukan adanya pemerkosaan sekaligus pembunuhan kasus tersebut. Pasalnya, hanya berselang 12 menit setelah Vina menghubungi Mega dan Widya, peristiwa pembunuhan sekaligus pemerkosaan menimpa Vina dan Eki. Muchtar pun bertanya-tanya, apakah benar para pelaku bisa mengeksekusi kedua korban dengan waktu yang teramat singkat. Muchtar Effendi menjelaskan di dalam berkas perkara persidangan tahun 2017, disampaikan bahwa sekitar jam 22.30 WIB Sabtu, 27 Agustus 2016, Eki dan Vina dinyatakan meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan Mega dan Widya, sekitar jam 22.18 WIB, Vina masih menghubungi Widya. Kalau enggak salah jam 22.18 menit itu Vina masih missed call berulang kali kepada Widya sebagai teman yang paling didekatinya, karena sebelumnya Widya ditelepon sama Vina diajak main sekitar jam 22 lebih belasan menit itu, Widya ditelepon oleh Vina diajak main. Mega yang melihat panggilan tak terjawab dari Vina kemudian meminta Widya untuk menjawab panggilan itu. Namun, Widya sudah merasa bahwa panggilan itu untuk mengajaknya main keluar. Karena tak dijawab Widya, Mega lalu mengirimkan pesan kepada Vina. Sekitar pukul 23 WIB, lanjut Muchtar, ramai di status BlackBerry Messenger, BBM, bertuliskan ucapan duka cita rest in PAC, beristirahat dalam damai, untuk Eki. Disinilah letak kecurigaan Muchtar Effendi. Keterangan Mega dan Widya kemudian didalami oleh Muchtar. Ia justru menyingkap fakta baru dan menarik. Kenapa menarik? Karena hanya berselang beberapa belas menit saja atau mungkin kan pukul 22.30 WIB aja Vina udah enggak jawab, artinya dari pukul 22.18 WIB sampai pukul 22.30 WIB itu hanya beberapa belas menit saja, kami berpikir apakah pembunuhan yang sebegitu kejam dan dilakukan juga ruda paksa kepada Vina berlangsung beberapa menit, pungkasnya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun.
Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat dua petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. Dua wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Peggy Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Polemik yang menimpa Peggy Setiawan dengan Deddy Mulyadi rupanya mengguncang kesetiaan kuasa hukum Peggy, Tony RM. Tony bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy lantaran merasa selalu disalahkan. Peggy kini dicap sombong lantaran belum menemui Deddy Mulyadi, orang pertama yang membela Peggy Setiawan. Tak hanya sekali, upaya untuk Deddy Mulyadi bertemu dengan Peggy Setiawan rupanya sudah 2 kali diusahakan. Pertama, saat hari kedua Peggy bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tidak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Bahkan, baru-baru ini Peggy diisukan menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Polemik tersebut rupanya membuat pengacara Peggy kesal. Pasalnya, Tony RM kerap disalahkan atas pertemuan yang tidak terselenggarakan itu. Tony menyebut bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan, maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Selain itu, Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Meski merasa tak tega meninggalkan kliennya itu, Tony mengaku tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Baru-baru ini, ayah almarhum Muhammad Rizky, Eki, Ibtu Rudiana kembali muncul di depan publik. Ia menerima wawancara sejumlah stasiun televisi sambil ziarah atau nyekar ke makam sang putra. Rudiana mengenakan baju koko tangan pendek hitam dan celana jeans. Ia juga memakai kopiah hitam serta kacamata warna gelap. Pria yang kini menjabat Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota itu juga sempat menabur bunga dan berdoa. Pakar mikroekspresi, Dodi Triasmara pun menganalisis gestur Rudiana yang kemunculannya dinanti masyarakat. Saat diwawancara, Rudiana menyilangkan tangannya di depan. Membaca gestur tangannya itu, Dodi melihat Rudiana seperti sedang menjaga sesuatu. Dengan kata lain, Dodi menyebut gestur Rudiana menunjukkan defense mechanism atau mekanisme pertahanan. Dodi pun menjelaskan lebih lanjut dengan apa yang dia sebut gestur defense mechanism dari Rudiana. Menurutnya, Rudiana tengah berusaha menyikapi tekanan yang dia rasakan pada saat wawancara itu. Menurut Dodi, gestur Rudiana sangat wajar bagi seseorang yang sedang dalam sorotan, terlebih terkait kasus kematian anaknya sendiri.
Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Elza Sharif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Sharif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu Deddy Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki.
Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Peggy alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy. Ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Makanya dengan saya tidak berada di samping Peggy lagi, silahkan nanti. Kalau ada saya kan selalu jadi kambing hitam, seolah saya yang ngelarang ketemu si A, seolah saya. Tapi kan kalau saya gak ada silakan biar saya gak jadi kambing hitam lagi. Itu tujuan utama saya, kata Tony RM. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Saya juga gak tega, cuma kan fenomena ini kan muncul terus di media sosial. Saya akan rundingan dengan tim, Bu Yanti dan keluarganya juga, Bu Kartini, katanya. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sudah bantu kau disalahkan, saya jadi serba salah. Dikira saya memanfaatkan Peggy, ngatur-ngatur semua Peggy. Gak ada saya memanfaatkan atau ngatur-ngatur Peggy, kata Tony RM. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto, tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudy Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudy Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudy berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Kalau mau, kata Rudy Irawan,
Rudi Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Bapak minta dikirimin mobil ke Cirebon, Bapak ke Cirebon sama Tri, sopir, nganter terus ngedrop bapaknya malah ikut sama Tri ke Bandung lagi, kata Deddy Mulyadi. Fakta barunan menarik kembali terkuak di kasus Vina Cirebon usai dikorek oleh Muchtar Effendi, salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan. Muchtar menguak fakta tersebut dari klien barunya, dua teman dekat Vina, Mega dan Widya. Dari keterangan kedua perempuan itu, Muchtar meragukan adanya pemerkosaan sekaligus pembunuhan kasus tersebut. Pasalnya, hanya berselang 12 menit setelah Vina menghubungi Mega dan Widya, peristiwa pembunuhan sekaligus pemerkosaan menimpa Vina dan Eki. Muchtar pun bertanya-tanya, apakah benar para pelaku bisa mengeksekusi kedua korban dengan waktu yang teramat singkat. Muchtar Effendi menjelaskan di dalam berkas perkara persidangan tahun 2017, disampaikan bahwa sekitar jam 22.30 WIB Sabtu, 27 Agustus 2016, Eki dan Vina dinyatakan meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan Mega dan Widya, sekitar jam 22.18 WIB, Vina masih menghubungi Widya. Kalau enggak salah jam 22.18 menit itu Vina masih miset call berulang kali kepada Widi sebagai teman yang paling didekatinya, karena sebelumnya Widi ditelepon sama Vina diajak main sekitar jam 22 lebih belasan menit itu, Widi ditelepon oleh Vina diajak main. Mega yang melihat panggilan tak terjawab dari Vina kemudian meminta Widi untuk menjawab panggilan itu. Namun, Widi sudah merasa bahwa panggilan itu untuk mengajaknya main keluar. Karena tak dijawab Widi, Mega lalu mengirimkan pesan kepada Vina. Sekitar pukul 23 WIB, lanjut Muchtar, ramai di status BlackBerry Messenger, BBM, bertuliskan ucapan duka cita rest in PAC, beristirahat dalam damai, untuk Eki. Disinilah letak kecurigaan Muchtar Effendi. Keterangan Mega dan Widya kemudian didalami oleh Muchtar. Ia justru menyingkap fakta baru dan menarik. Kenapa menarik? Karena hanya berselang beberapa belas menit saja atau mungkin kan pukul 22.30 WIB aja Vina udah enggak jawab, artinya dari pukul 22.18 WIB sampai pukul 22.30 WIB itu hanya beberapa belas menit saja, kami berpikir apakah pembunuhan yang sebegitu kejam dan dilakukan juga ruda paksa kepada Vina berlangsung beberapa menit, pungkasnya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Pegi alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat dua petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, dua sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. Dua wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Peggy Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega.
Polemik yang menimpa Peggy Setiawan dengan Deddy Mulyadi rupanya mengguncang kesetiaan kuasa hukum Peggy, Tony RM. Tony bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy lantaran merasa selalu disalahkan. Peggy kini dicap sombong lantaran belum menemui Deddy Mulyadi, orang pertama yang membela Peggy Setiawan. Tak hanya sekali, upaya untuk Deddy Mulyadi bertemu dengan Peggy Setiawan rupanya sudah 2 kali diusahakan. Pertama, saat hari kedua Peggy bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tidak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Bahkan, baru-baru ini Peggy diisukan menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Polemik tersebut rupanya membuat pengacara Peggy kesal. Pasalnya, Tony RM kerap disalahkan atas pertemuan yang tidak terselenggarakan itu. Tony menyebut bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan, maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Selain itu, Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Meski merasa tak tega meninggalkan kliennya itu, Tony mengaku tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Baru-baru ini, ayah almarhum Muhammad Rizky, Eki, Ibtu Rudiana kembali muncul di depan publik. Ia menerima wawancara sejumlah stasiun televisi sambil ziarah atau nyekar ke makam sang putra. Rudiana mengenakan baju koko tangan pendek hitam dan celana jeans. Ia juga memakai kopiah hitam serta kacamata warna gelap. Pria yang kini menjabat Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota itu juga sempat menabur bunga dan berdoa. Pakar mikroekspresi, Dodi Triasmara pun menganalisis gestur Rudiana yang kemunculannya dinanti masyarakat. Saat diwawancara, Rudiana menyilangkan tangannya di depan. Membaca gestur tangannya itu, Dodi melihat Rudiana seperti sedang menjaga sesuatu. Dengan kata lain, Dodi menyebut gestur Rudiana menunjukkan defense mechanism atau mekanisme pertahanan. Dodi pun menjelaskan lebih lanjut dengan apa yang dia sebut gestur defense mechanism dari Rudiana. Menurutnya, Rudiana tengah berusaha menyikapi tekanan yang dia rasakan pada saat wawancara itu. Menurut Dodi, gestur Rudiana sangat wajar bagi seseorang yang sedang dalam sorotan, terlebih terkait kasus kematian anaknya sendiri. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi.
Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Elza Sharif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Sharif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede. Dede Riswanto meminta agar berhenti mencari 3 daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto menegaskan bahwa peristiwa pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon tidak benar. Selain itu Deddy Mulyadi pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon tidak dibekengi jenderal. Dede Riswanto merupakan satu dari 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon 2016 silam. Dede bersama Aep bersaksi bahwa Eki dan Vina dikejar, dilempari dan dipepet 7 terpidana di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Belakangan Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dede menegaskan peristiwa pelemparan, pengejaran hingga penganiayaan di belakang showroom Jalan Perjuangan, sama sekali tidak ada. Untuk itu, Dede Riswanto meminta masyarakat berhenti mencari dan meributkan 3 DPO kasus Vina, Peggy alias Perong, Andi dan Dani. Dede Riswanto pun meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil otopsi yang tertuang dalam hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Hasilnya tertulis tidak ada luka tusuk, baik di tubuh Eki maupun Vina. Kesimpang siuran ini membuat kasus Vina Cirebon menjadi polemik dengan pelbagai asumsi. Mulai dari pelaku seorang anak pejabat sampai keterlibatan jenderal di kasus Vina. Dede menekankan tindak penganiayaan terhadap Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11 Cirebon, sama sekali tidak ada.
Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Makanya dengan saya tidak berada di samping Peggy lagi, silahkan nanti. Kalau ada saya kan selalu jadi kambing hitam, seolah saya yang melarang ketemu si A, seolah saya. Tapi kan kalau saya gak ada silahkan biar saya gak jadi kambing hitam lagi. Itu tujuan utama saya, kata Tony RM. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Saya juga gak tega. Cuma kan fenomena ini kan muncul terus di media sosial. Saya akan rundingan dengan tim, Bu Yanti dan keluarganya juga, Bu Kartini, katanya. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sudah bantu kau disalahkan, saya jadi serba salah. Dikira saya memanfaatkan Peggy, ngatur-ngatur semua Peggy. Gak ada saya memanfaatkan atau ngatur-ngatur Peggy, kata Tony RM. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto. Tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudy Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudy Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudy berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Kalau mau, kata Rudy Irawan. Rudy Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Bapak minta dikirimin mobil ke Cirebon, Bapak ke Cirebon sama Tri, sopir, nganter terus ngedrop bapaknya malah ikut sama Tri ke Bandung lagi, kata Deddy Mulyadi. Fakta barunan menarik kembali terkuak di kasus Vina Cirebon usai dikorek oleh Muchtar Effendi, salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan. Muchtar menguak fakta tersebut dari klien barunya, dua teman dekat Vina, Mega dan Widya. Dari keterangan kedua perempuan itu, Muchtar meragukan adanya pemerkosaan sekaligus pembunuhan kasus tersebut. Pasalnya, hanya berselang 12 menit setelah Vina menghubungi Mega dan Widya, peristiwa pembunuhan sekaligus pemerkosaan menimpa Vina dan Eki. Muchtar pun bertanya-tanya, apakah benar para pelaku bisa mengeksekusi kedua korban dengan waktu yang teramat singkat. Muchtar Effendi menjelaskan di dalam berkas perkara persidangan tahun 2017, disampaikan bahwa sekitar jam 22.30 WIB Sabtu, 27 Agustus 2016, Eki dan Vina dinyatakan meninggal dunia. Sementara berdasarkan keterangan Mega dan Widya, sekitar jam 22.18 WIB, Vina masih menghubungi Widya. Kalau enggak salah jam 22.18 menit itu Vina masih miset call berulang kali kepada Widya sebagai teman yang paling didekatinya,
Karena sebelumnya Widi ditelepon sama Vina diajak main sekitar jam 22 lebih belasan menit itu, Widi ditelepon oleh Vina diajak main. Mega yang melihat panggilan tak terjawab dari Vina kemudian meminta Widi untuk menjawab panggilan itu. Namun, Widi sudah merasa bahwa panggilan itu untuk mengajaknya main keluar. Karena tak dijawab Widi, Mega lalu mengirimkan pesan kepada Vina. Sekitar pukul 23 WIB, lanjut Muchtar. Ramai di status BlackBerry Messenger, BBM, bertuliskan ucapan duka cita rest in PAC, beristirahat dalam damai, untuk Eki. Disinilah letak kecurigaan Muchtar Effendi. Keterangan Mega dan Widya kemudian didalami oleh Muchtar. Ia justru menyingkap fakta baru dan menarik. Kenapa menarik? Karena hanya berselang beberapa belas menit saja atau mungkin kan pukul 22.30 WIB aja Vina udah enggak jawab. Artinya dari pukul 22.18 WIB sampai pukul 22.30 WIB itu hanya beberapa belas menit saja. Kami berpikir apakah pembunuhan yang sebegitu kejam dan dilakukan juga ruda paksa kepada Vina berlangsung beberapa menit, pungkasnya. Dua sahabat almarhum Vina, Mega Lestari dan Widya Sari mengungkap keterangan yang mematahkan kronologi tewasnya Vina versi berita acara-acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan polisi. Mega dan Widya mengungkap chat terakhirnya dengan Vina pada malam maut 27 Agustus 2016 silam. Kesaksian yang tidak pernah didengar di pengadilan itu pun bersambut. Seorang pengacara yang dulunya mantan prajurit presiden terpilih semasa bertugas di Kopassus, Prabowo Subianto, siap membela keduanya. Diketahui dalam BAP, pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21 WIB, Vina, Eki, dan Liga Akbar melintasi Jalan Perjuangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Sesampainya di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Jalan Saladara, 11 pemuda sudah menunggu mereka. Ke-11 orang itu tertulis dalam BAP saksi, sebagai Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya, Saka Tatal, Andi, Dani, dan Pegi alias Perong. 11 orang tersebut melempari Eki, Vina, dan Liga dengan batu, tapi ketiganya terus melaju. Mereka mengejar Eki dan Vina dengan 4 motor hingga terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu pukul 22.30 WIB, Eki ditemukan tewas sedangkan Vina terluka parah di flyover Talun. Kemudian ada warga yang melapor ke Polsek Talun, dan saat 2 petugas piket mendatangi lokasi kejadian, sudah banyak warga mengerubungi mereka. 8 tahun berlalu, 2 sahabat Vina, Mega Lestari dan Widya Sari akhirnya buka suara ke media. Keterangan mereka mematahkan kronologi tewasnya Vina dan Eki versi polisi. 2 wanita asal Cirebon itu rupanya adalah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Vina. Mendengar kesaksian penting Widya dan Mega, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amrial, menantang Muchtar Effendi untuk mendampingi secara gratis alias pro bono. Muchtar sendiri sudah memahami kasus Vina karena sebelumnya membela Pegi Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat. Mendengar tantangan itu, Muchtar pun menerimanya. Ia bersedia menjadi pengacara Widya dan Mega. Polemik yang menimpa Pegi Setiawan dengan Deddy Mulyadi rupanya mengguncang kesetiaan kuasa hukum Pegi, Tony RM. Tony bahkan berencana mundur sebagai pengacara Pegi lantaran merasa selalu disalahkan. Pegi kini dicap sombong lantaran belum menemui Deddy Mulyadi, orang pertama yang membela Pegi Setiawan. Tak hanya sekali, upaya untuk Deddy Mulyadi bertemu dengan Pegi Setiawan rupanya sudah 2 kali diusahakan. Pertama, saat hari kedua Pegi bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Pegi Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Pegi Setiawan juga tidak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Bahkan, baru-baru ini Pegi diisukan menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Polemik tersebut rupanya membuat pengacara Pegi kesal. Pasalnya, Tony RM kerap disalahkan atas pertemuan yang tidak terselenggarakan itu. Tony menyebut bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Pegi Setiawan, maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Pegi Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Selain itu, Tony juga merasa dituding mengatur hidup Pegi Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Meski merasa tak tega meninggalkan kliennya itu, Tony mengaku tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan.
Baru-baru ini, ayah almarhum Muhammad Rizky, Eki, Ibtu Rudiana kembali muncul di depan publik. Ia menerima wawancara sejumlah stasiun televisi sambil ziarah atau nyekar ke makam sang putra. Rudiana mengenakan baju koko tangan pendek hitam dan celana jeans. Ia juga memakai kopiah hitam serta kacamata warna gelap. Pria yang kini menjabat Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota itu juga sempat menabur bunga dan berdoa. Pakar mikroekspresi, Dodi Triasmara pun menganalisis gestur Rudiana yang kemunculannya dinanti masyarakat. Saat diwawancara, Rudiana menyilangkan tangannya di depan. Membaca gestur tangannya itu, Dodi melihat Rudiana seperti sedang menjaga sesuatu. Dengan kata lain, Dodi menyebut gestur Rudiana menunjukkan defense mechanis atau mekanisme pertahanan. Dodi pun menjelaskan lebih lanjut dengan apa yang dia sebut gestur defense mechanis dari Rudiana. Menurutnya, Rudiana tengah berusaha menyikapi tekanan yang dia rasakan pada saat wawancara itu. Menurut Dodi, gestur Rudiana sangat wajar bagi seseorang yang sedang dalam sorotan, terlebih terkait kasus kematian anaknya sendiri. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Elza Sharif, kuasa hukum Ibtu Rudiana bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Sharif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto,
Hadi Saputra dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Keenamnya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aib dan Dede.